Di video kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara melakukan diet sehat untuk mengatasi penyakit MAH. Dan tips ini dulu pernah saya berikan kepada salah satu teman saya yang punya sakit MAH dan sering banget kambuh. Dan alhamdulillah sudah 4 tahun terakhir ini katanya MAH-nya nggak pernah kambuh lagi. Jadi untuk teman-teman yang punya sakit MAH dan kepengen penyakit MAH-nya semakin membaik dan sembuh, pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Halo semua, jumpa lagi dengan Sandy Kemaharendra dari dietmentoring.com, sebuah kelas online yang akan mengajari Anda cara melakukan diet yang sehat dan benar agar Anda bisa turun berat badan 4-9 kilo hanya dalam waktu 30 hari saja. Jadi silakan buka websitenya www.dietmentoring.com lalu bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara melakukan diet sehat untuk mengatasi penyakit MAH agar kondisinya semakin membaik dan nggak kambuh-kambuh lagi. Dan tips ini sebenarnya dulu saya ajarkan kepada salah satu teman saya yang bernama Mas Fatur Rahman. Dia itu adalah teman dekat saya yang sering bikin event bareng, biasanya saya jadi pembicara dan dia yang ngurusin sound system dan lain sebagainya. Dan dia ini sering banget penyakitnya tiba-tiba kambuh. Jadi ketika saya ngisi, tiba-tiba dia pergi ke rumah sakit dan saya ditinggalkan sendiri. Singkat cerita, saya ajarkan beberapa tips untuk mengatasi penyakit MAH kepada Mas Fatur ini ya. Dan kemudian menurut dia 4 tahun terakhir, MAH-nya udah nggak pernah kambuh lagi. Cerita dia bisa Anda tonton di video yang saya sematkan di atas. Nah, agar penyakit MAH Anda semakin membaik dan tidak kambuh-kambuh lagi seperti yang dialami oleh Mas Fatur, maka di video kali ini saya akan berbagi tips cara melakukan diet sehat untuk mengatasi penyakit MAH. Tapi sebelum ke sana, saya ingin mengkonfirmasi dua hal. Pertama, saya bukan dokter, jadi konten-konten saya berdasarkan pengalaman pribadi atau dari hasil membaca. Dan referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini, saya taruh di kolom deskripsi dan bisa langsung Anda baca sendiri. Kedua, durasi video ini akan lumayan panjang, jadi kalau Anda kepengen nonton dengan lebih cepat, silakan lihat daftar isi video yang saya sematkan di kolom deskripsi. Di sana udah dijelaskan di menit keberapa saya bahas topik tentang apa. Dan langsung marilah kita bahas, inilah cara melakukan diet sehat untuk mengatasi penyakit MAH agar nggak kambuh lagi dalam waktu yang relatif lama. Pertama, sebenarnya MAH itu penyakit apa sih? Teman-teman, kalau kita ngomongin MAH itu sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yang artinya lambung. Jadi semua hal yang berhubungan dengan lambung yang menyebabkan rasa sakit itu kemudian disebut sebagai penyakit MAH, begitu ya. Sakit MAH ini oleh beberapa ahli dikatakan itu karena terlalu banyaknya asam lambung. Sementara menurut beberapa ahli yang lain justru karena kita kekurangan asam lambung. Kemudian, menurut beberapa ahli, sakit MAH juga ini disebabkan karena kita tidak rutin makan. Karena itu dianjurkan untuk selalu makan kecil-kecil dan sering agar perutnya itu tidak pernah dalam kondisi kosong. Tapi menurut sebagian yang lain, sakit MAH justru terjadi karena kita terlalu sering makan. Kedua, apa saja sih penyebab penyakit MAH? Sahabat-sahabat sekalian, menurut beberapa literatur yang saya baca, sakit MAH itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah stres. Pada saat kita mengalami stres, maka otot-otot yang ada di daerah perut itu mengalami ketegangan. Dan ketegangan ini akan mendorong asam lambung untuk keluar ke kerongkongan kita. Selain itu, ketegangan yang terjadi pada saat stres ini juga akan memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Penyebab yang kedua adalah kekacauan siklus cerna.
Teman-teman, ada teori yang membahas tentang siklus sirkadian. Siklus ini menerangkan tentang ritme kerja tubuh kita yang dibagi menjadi 3 siklus. Siklus pertama adalah siklus pembuangan. Ini terjadi dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Dan di siklus pembuangan ini seharusnya sistem pencernaan kita itu beristirahat, bukan mencerna. Kedua adalah siklus pencernaan. Siklus pencernaan ini terjadi dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Nah, di siklus inilah organ pencernaan kita seharusnya bekerja, dan di siklus inilah seharusnya kita makan. Dan yang ketiga adalah siklus penyerapan. Siklus penyerapan itu terjadi dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Dan di siklus ini seharusnya tubuh mengambil nutrisi dari apa yang kita makan di siklus sebelumnya, dan pada saat ini siklus pencernaan seharusnya beristirahat. Tapi faktanya organ pencernaan kita itu selalu bekerja dalam semua siklus. Kita selalu makan dan pencernaan kita selalu bekerja tanpa henti, tanpa pernah beristirahat. Nah, ketika organ pencernaan ini selalu bekerja tanpa beristirahat, selalu bekerja pada saat dia seharusnya beristirahat, maka ini akan menyebabkan masalah-masalah lambung. Salah satunya adalah sakit mah dan lain sebagainya. Penyebab yang ketiga adalah makan secara sembarangan. Sahabat-sahabat sekalian, kita seringkali makan itu secara sembarangan, mulai dari kita tergesa-gesa mengunyahnya. Padahal seharusnya kita mengunyah pelan-pelan agar makanan tersebut menjadi lembut, agar makanan tersebut mendapatkan enzim dari ludah kita, sehingga pada saat masuk ke pencernaan, makanan tersebut sudah dalam posisi hancur, sehingga organ pencernaan kita akan lebih mudah dalam mencernanya. Dan itu berpotensi menyebabkan fermentasi, menghasilkan gas, dan gas inilah yang kemudian bisa menyebabkan sakit mah atau naiknya asam lambung sampai ke kerongkongan. Makan secara sembarangan juga bisa kita lihat dari aktivitas kita minum. Kita seringkali minum dalam jumlah banyak sebelum makan, pada saat makan, dan setelah makan. Karena makanannya kecampur dengan air, maka asam lambung yang seharusnya cukup untuk menghancurkan makanan ini menjadi tidak cukup. Karena asam lambungnya nggak cukup untuk menghancurkan makanan tersebut, maka akhirnya makanan ini tidak tercerna dengan baik, dan bahkan bisa memicu produksi asam lambung dalam jumlah besar-besaran, dan ini bisa menyebabkan masalah. Sembarangan dalam makan yang lain itu biasanya juga terjadi setelah makan, yaitu kita seringkali langsung rebahan atau bahkan langsung tidur beberapa saat setelah makan. Padahal pada saat tidur, maka organ-organ di dalam tubuh kita itu banyak yang beristirahat, termasuk organ pencernaan. Maka itu akan membuat makanan tidak tercerna secara optimal dan akan terbuang, atau bahkan kalorinya akan menumpuk dan kemudian akan diubah menjadi lemak, dan itu bisa menyebabkan kita mengalami obesitas. Sekarang yang ketiga, lalu solusi apa yang bisa kita lakukan agar kemudian sakit mahnya ini bisa membaik dan nggak kambuh-kambuh lagi seperti yang dialami oleh Mas Fatur yang kita singgung di awal video tadi. Salah satu penyebab terjadinya sakit mah itu adalah karena stres. Stres itu ada dua jenis, yang pertama adalah stres fisik dan yang kedua adalah stres psikis. Nah, untuk mengatasi stres fisik, maka Anda harus banyak beristirahat atau Anda harus banyak tidur. Karena itu, untuk mengatasi stres Anda, agar Anda bisa kembali rileks, maka tidurlah yang cukup. Hindari begadang dan tidur malam yang cukup 8-9 jam setiap hari. Dan untuk mengatasi stres yang bersifat psikis, maka Anda bisa mengatasinya dengan sering bermeditasi, dengan yoga, dengan bersyukur, dengan banyak berdoa, dengan bersedekah, dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat Anda bahagia, seperti traveling, misalnya belanja, berkebun, menjahit, dan lain sebagainya. Nah, jika stres yang Anda alami itu bisa dikendalikan, baik itu stres fisik ataupun stres psikis, maka Anda akan menjadi rileks, ketegangan di dalam tubuh Anda akan mengendur, dan dampaknya maka asam lambung di dalam tubuh Anda bisa lebih terkendali. Kedua, dengan cara melakukan puasa intermittent fasting. Intermittent fasting adalah puasa yang dilakukan dengan cara enggak makan dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Tetapi Anda masih boleh minum. Misalnya minum air putih, minum kopi, atau minum teh tanpa pemanis, tanpa menggunakan gula, dan tanpa menggunakan creamer. Puasa intermittent fasting ini kalau Anda cermat, itu dilakukan dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Itu artinya puasa ini dilakukan pada saat tubuh
berada dalam fase pembuangan dan fase penyerapan yang terjadi dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Artinya, ketika Anda melakukan puasa intermittent fasting, maka Anda akan membuat lambung Anda itu beristirahat pada saat memang seharusnya dia beristirahat. Artinya Anda membuat lambung Anda tidak bekerja pada saat lambung Anda seharusnya memang tuh dia sedang tidak bekerja. Tetapi saya paham ketika saya menganjurkan Anda untuk nggak makan pada saat puasa intermittent fasting ini, maka biasanya Anda akan mengeluh sakit mah Anda bakalan kambuh. Karena apa? Jangankan puasa Mas Dika, telat sarapan aja sakit mah saya itu udah kambuh. Karena itu, untuk melakukan puasa intermittent fasting ini, Anda bisa melakukannya secara bertahap. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan contoh. Idealnya kita melakukan puasa intermittent fasting itu dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Tetapi agar mah Anda tidak mengalami masalah, maka puasa ini bisa kita perpendek. Contohnya adalah Anda yang biasanya sarapan jam 6 pagi, maka Anda bisa memundurkan sarapan Anda menjadi jam 7. Kemudian besoknya sarapannya Anda mundur lagi dari jam 8. Besoknya Anda undur lagi dari jam 9, kemudian besoknya jam 10, jam 11, dan jam 12. Sehingga pelan-pelan Anda nanti terbiasa untuk nggak sarapan sampai jam 12 siang. Itu artinya Anda sudah berhasil melakukan puasa intermittent fasting. Dan agar Anda tidak mudah kelaparan pada saat melakukan puasa intermittent fasting tadi, maka pada saat memundurkan jam sarapan, sebaiknya Anda sarapan dengan mengkonsumsi 2 makanan berikut ini. Pertama, mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Contohnya adalah daging, ayam, ikan, kemudian seafood, dan lain sebagainya. Intinya makanan-makanan yang bersumber dari hewan. Itu yang paling kaya dengan protein, sekaligus dia paling rendah gula dan rendah karbohidrat. Dan kemudian hindari makan makanan nasi, mie, roti, gula, dan lain sebagainya. Tapi kalau belum berhasil untuk langsung stop makan nasi, makan mie, roti, dan lain sebagainya, Anda bisa menguranginya secara bertahap. Misalnya kalau Anda makannya itu biasanya 20 sendok nasi, bisa dikurangi jadi 18, besoknya lagi dikurangi tinggal 16, besoknya tinggal 12, besoknya tinggal 10 sendok, besoknya lagi tinggal 8, 4, 2, dan kemudian nanti Anda sudah terbiasa nggak makan nasi. Dan yang kedua, agar Anda nggak gampang lapar, agar Anda tetap punya tenaga pada saat melakukan puasa intermittent fasting, maka sebaiknya Anda mengkonsumsi lemak rantai medium atau medium chain triglycerid yang dikenal sebagai MCT. MCT ini bisa Anda dapatkan dari virgin coconut oil ataupun MCT oil. Akan tetapi VCO ataupun MCT oil ini bentuknya adalah minyak, sehingga banyak orang akan enek, mual, atau bahkan muntah kalau mengkonsumsi MCT dalam bentuk minyak. Karena itu Anda bisa mengkonsumsi yang dalam bentuk powder seperti fat activator ini. Yang ketiga, belajar makan yang benar. Tadi udah kita bahas salah satu penyebab terjadinya sakit emah adalah kita makan dengan cara yang ngawur. Mulai dari cara ngunyahnya, kemudian cara minumnya, dan kemudian setelah makan kita biasanya tidur. Karena itu, kalau ingin sakit emahnya semakin membaik, maka cara makannya juga harus dibenahi. Contohnya adalah Anda mengunyah dengan benar. Kunyah makanan Anda perlahan-lahan di atas 20 kali. Jadi pelan-pelan saja, pastikan makanan Anda hancur dan kemudian terasa manis di mulut Anda. Setelah itu baru Anda telan. Kedua, Anda tidak minum sebelum makan, pada saat makan, atau setelah makan. Idealnya kalau Anda mau minum, minumlah paling enggak 30 menit sebelum makan dan kemudian 30 menit setelah makan. Atau kalau terpaksa minum karena makanan Anda membuat Anda seret, maka Anda bisa minum barang 1 atau 2 teguk. Dan yang terpenting, belajarlah untuk enggak rebahan atau enggak tidur setelah makan. Jadi sebaiknya Anda tidak tidur paling enggak 2 jam setelah Anda makan. Yang keempat, mengkonsumsi larutan cuka apel. Teman-teman, ada sebuah penelitian ilmiah yang menjelaskan bahwa mengkonsumsi makanan-makanan yang asam, contohnya adalah cuka apel, cuka lemon, dan lain sebagainya, itu bisa membantu masalah asam lambung, baik itu emah, GERD, dan lain sebagainya. Detailnya bisa Anda baca sendiri di link yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, untuk membuat larutan cuka apel ini relatif sangat mudah.
Caranya adalah dengan segelas air dingin ataupun air hangat, kemudian tambahkan 1 sendok makan cuka apel ke dalam air tersebut, lalu tambahkan dengan sejumput garam. Dan kalau Anda suka yang manis, Anda bisa tambahkan pemanis tanpa kalori seperti stevia ataupun sukralos. Dan kemudian Anda bisa mengkonsumsinya secara rutin pagi hari dan malam hari. Pagi hari itu pada saat Anda bangun tidur sebelum makan apapun, dan kemudian malam hari itu pada saat Anda akan tidur. Yang kelima adalah menerapkan pola makan rendah karbohidrat. Teman-teman, selama ini kita percaya bahwa makanan-makanan yang tinggi lemak, atau makanan yang pedas, atau makanan yang asam, itu yang menyebabkan terjadinya sakit mah, atau yang memicu terjadinya sakit mah. Tapi menurut beberapa penelitian terakhir ini, justru yang menyebabkan sakit mah itu adalah makanan-makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi gula. Linknya saya cantumkan di deskripsi, Anda bisa membaca sendiri penelitian ilmiah tersebut. Karena itu saya anjurkan, kalau kepingin sakit mahnya itu membaik seperti yang dialami oleh Mas Fatur, maka berhentilah mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula dan tinggi karbohidrat. Semua jenis nasi-nasian sebaiknya Anda hentikan secara bertahap. Kemudian roti, mie, gula, dan lain sebagainya juga Anda hentikan secara bertahap. Dan sebagai gantinya, Anda bisa mengkonsumsi makanan yang kaya dengan protein dan lemak baik. Contohnya adalah daging, kemudian ikan, ayam, telur, kemudian bebek, unggas, dan lain sebagainya. Sesekali Anda bisa menambahkan sayuran hijau dalam bentuk daun, batang, dan bunga, lalu juga hindari sayuran-sayuran dalam bentuk umbi dan kemudian buah-buahan. Karena umbi dan buah-buahan, meskipun itu disebut sayuran, dia mengandung pati dan itu mengandung karbohidrat. Oke sahabat-sahabat sekalian, itulah tips bagaimana cara melakukan diet sehat untuk mengatasi sakit mah agar penyakit mah Anda semakin membaik dan tidak kambuh dalam waktu yang relatif lama. Jadi jika Anda menonton video ini dan menurut Anda tips yang saya berikan ini masuk akal, silahkan Anda mencobanya dan saya tunggu di kolom komentar bagaimana hasil yang Anda dapatkan setelah 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan menerapkan tips yang saya bagikan dalam video ini. Saya tunggu kabar Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Nika Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.